sampai mungkin bisa ke $100 lagi musim dingin ini ya. Oke, jadi kita masih kelihatannya kalau ada properti yang turunnya murah, komoditi yang turunnya murah mungkin bisa jadi pertimbangan. Sektor defensif, seberapa besar relasi harga komoditas dengan harga saham? Ya sangat relate ya Pak ya, kalau komoditasnya terbang sahamnya langsung naik nih. Iya. Nah ini ada pertanyaan yang sangat unik nih Pak, kapan perang itu akan berakhir? Nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Kita berdoa aja lah. Iya. Kita cuma bisa berdoa agar nih cepat selesai. Mudah-mudahan, siapa tahu bener kalau kejadian di Bali. Wow. Dan itu terjadi di Indonesia, di Bali. Wah seru sih ini, Indonesia bisa jadi perbincangan di internasional nantinya. Apa sih ini? Saya pelaku bidang, berapa besar pengaruh kondisi ke depan seperti yang Bapak. Jadi gini, ini si Bapak ini pelaku usaha level UMKM di bidang teknologi informasi atau komputer. Seberapa besar pengaruh kondisi ke depan seperti yang tadi Bapak jelaskan untuk usaha kami? Jadi antisipasi apa sih yang harus kami persiapkan? Ya kalau dengan kondisi kayak gini pasti kan nggak jor-joran ekspansi sih Pak ya. Lebih ke defensif strategi ya. Terus juga Bapak besarin setara kas, aset setara kas Bapak kan di perusahaan Bapak gitu. Nggak terlalu banyak juga pegang inventory kalau menurut saya ya. Persiapan kalau demand-nya tiba-tiba drop, karena kan pertumbuhan ekonomi saya prediksikan di 3% ya, 3-4%. Jadi untuk perusahaan Bapak mungkin nggak terlalu agresif juga, narik utang baru, misalkan capex, mungkin untuk itu lebih ke defensif dulu, kita lihat situasi dan kondisi gitu. Bener sih. Ini tahun depan kira-kira sektor apa yang akan perform? Masih komoditas. Komoditas. Sama ya nggak tahu. Kalau banking menurut Bapak gimana Pak? Banking tahun depan? Kalau selama pertumbuhan ekonomi kita positif, inflasi kita masih 4%, saya rasa pertumbuhan kredit bisa 8% tahun depan. Nah kalau 8%, pertumbuhannya melambat tapi tetap tumbuh kan. Jadi saya rasa saham perbankan masih ada peluang untuk bisa naik. Oke. Ini sebenarnya tadi kayak Pak Mike udah jelasin deh. Kenapa sih US dollar menguat terus padahal inflasi tinggi, suku bunga naik dan Cina tidak pakai US dollar dalam bertransaksi? Tadi karena saya bilang semua negara lawan tanding dolar itu dia melemahkan mata uangnya terhadap dolar. Tujuannya supaya ekspornya itu bisa tetap kompetitif, kayak Japanese yuan, British pound sterling, euro gitu ya. Nah tapi juga akan di dalam masa 6 bulan ke depan atau setahun ke depan akan berdampak negatif bagi Amerika sendiri. Manufacturingnya jadi nggak jalan dan akan menciptakan krisis. Kalau sekarang lebih karena masing-masing negara currency war, dia berlomba-lomba mendevaluasi mata uangnya terhadap dolar. Ini sebenarnya tadi ini kenapa sih saham teknologi cenderung turun terus seperti Goto dan Buka? Apa hubungannya dengan inflasi? Bukan inflasi ya Pak, karena suku bunga naik ya. Karena suku bunga naik, mereka kan tech company itu banyak yang masih butuh pendanaan atau burning money juga ya. Jadi kalau suku bunga naik, costnya mereka naik, jadi sahamnya nggak perform. Bener nggak Pak gitu Pak? Betul. Oke. Seberapa besar ketergantungan Indonesia terhadap dolar dan industri Amerika Pak? Jadi pemegang obligasi terbesar kita itu namanya Franklin Templeton, fund manager terbesar. Pemegang obligasi Indonesia itu Franklin Templeton, investor terbesar. Cuman nilainya itu sekarang tinggal 15% dari 38%. Nah, cuman kita nggak pernah tahu tuh kalau di stock market berapa persen yang dipegang sama Amerika. Cuman saya bisa assume kalau di financial sector kita masih bergantung sama Amerika. Tapi di real sector kita udah lebih dekat ke China. Porsi ekspor China itu udah 30% sendiri dari total ekspor Indonesia. Amerika itu kalau nggak salah cuma 17% apa 10%. Jadi secara real ekspor impor sebenarnya kita udah nggak terlalu banyak bergantung sama Amerika.
Kita bergantung ke negara-negara Asia malah sekarang. Tapi dari sisi financial sector, kita masih bergantung sama negara-negara Eropa dan Amerika. Tadi kepemilikan Sun Amerika di Indonesia itu yang paling besar. Fund manajernya itu namanya Franklin Templeton tuh kalau nggak salah, dia pemegang terbesar bondholders Indonesia. Jadi kalau dia keluar nih 700 triliun dia keluar, yieldnya akan naik gitu, akan naik gitu. Jadi di financial sector kita berdekatan dengan Amerika, di real sector kita berdekatan dengan China. Nah, itu bedanya. Tapi aku rasa lebih dekat ke China sebagai partner dagang kali ya Pak ya. Jadi itu lebih mengerikan istilahnya. Kalau China-nya sampai pilek, kita lebih berdampak daripada Amerika. Oke. Mungkin kita masuk ke technical sesi ya Pak. Aku izin share technical. Iya. Oke, thank you banget loh Pak. Bentar. Teman-teman, aku share technical untuk minggu depan. Kita lihat ya, kemarin kan kita udah ada bear dan bull skenario. Dan ternyata ini masuk ke bear skenario, bukan yang bull. Nah, kita lihat minggu ini bagaimana ya. Oke, disclaimer dulu ya nih semuanya. Oke, untuk bullish skenario-nya GCI koreksi dan saat ini bertahan di lower Bollinger Band, mendekati support di FR 78,6 di 6733 dengan indikator RSI menunjukkan indeks sudah oversold sehingga membuka peluang indeks untuk rebound. Indeks sudah menyelesaikan wave Y dari wave 2 dan berpotensi untuk membentuk reversal untuk membentuk wave 3 impulse. Jadi ini dengan GCI bearish skenario, koreksi seperti yang sudah diperkirakan akan membentuk lower low di bawah 6927. Potensi rebound jangka pendek menjadi terbuka menuju resisten di FR 50 di 6976 dan FR 61,8 di 7014. Namun setelah itu indeks masih berpotensi koreksi membentuk wave 5 dari wave C dengan target 6.700 atau 66. Jadi kelihatannya nih kita potensi rebound jangka pendek dulu dengan bearish skenario nih. Balik ke 6976, habis itu 7014, habis itu kita udah mesti jaga-jaga takutnya balik lagi ke arah 67 dan 66. Nah, kalau kita lihat kira-kira GCI sekarang RRG-nya ada di mana sih? Yang improving ada di IDX Finance sama IDX Prop ya. Nah, yang ada di leading ini sisa IDX Energi ini pun udah di ujung banget ya. IDX Infra, ini IDX Industry, non cyclical ada di weakening dan yang lagging ada di IDX Trans, IDX Health, IDX Basic, cyclical dan tech. Nah, secara daily ada apa? IDX Energi daily-nya masih ada di leading, non cyclical masih ada di leading. Tapi abis itu yang health sama finance-nya turun ke weakening. Yang ada di lagi ada IDX Prop, IDX Infra, IDX Industry dan basic itu naik ke improving, IDX Tech balik ke improving dan IDX Trans. Oke, IDX Energi yang perform nih apa ya? Kalau kita lihat weekly, yang sekarang masih perform Bumi ya. Bumi ini masih ada di leading dan ini kelihatannya masih cukup bertahan di sini. Tapi nih yang weekly ya. Dan di sini ada Medco, kemudian yang ada Adaro ada di sini, kemudian ada Dewa juga di sini. Dan yang improving ini ada Toba, ada Harum, ada Doit, ada Elsa, ada Pegas nih ya. Dan kalau yang dari leading udah mulai turun ada Raja, BP ada turun, RMK ada turun, Bayan, Energi, KKGI, ITMG, Akra ini turun ke leading, ke weakening Tapi turun ini belum berarti mereka akan terus ya, kalau ini masih bisa balik lagi ke leading. Kemudian yang lagi ada PTBA, ada Petrosi, ada MR dan ya IATA. Nah, kalau yang non-cyclical secara weekly ini ada apa ya? Kalau kita lihat yang atas ini ada Aisa yang lagi leading, ada Cleo, ada Mayora, ada Hoki, ada DSNG, ada Cimori, dan ada HMSP. Yang ada weakening ada WIM, ada MRT, ada MIDI, Unilever, sama ICBP. Yang ada di lagging banyak banget nih lagging. Ada Kino, ada Range, ada MPPA, ada Cepro, ada Ali, dan ini ada JAR, SCMP, TAPG, BWPT, PC ada di improving. Oke, ini adalah nama-nama sektor yang the biggest market cap ya, kita ambil top 5-nya aja.
Kemudian kalau kita lihat saham yang masih menarik, yang kemarin volume juga naik, harganya cukup naik, yaitu Bank Danamon. Kelihatannya teknikalnya masih cukup baik. Teknikalnya masih cukup baik, rekomendasinya masih baik karena dia berhasil berresisten di 2840 dan berhasil mencapai target pertama kami di 3000. Koreksi namun masih bertahan di 2850, tapi masih di jalur uptrend. Jadi ini masih buy dengan buy area. Jika yang belum ada bisa manfaatkan buy area di 29 hingga 3050 dengan target 1 ke 3000, target 2 3250, stop loss 2840. Kemudian ada Penin Bank akan menguji resisten jangka pendek di 2480. Jadi jika kalian bisa trading, nggak mau terlalu lama hold, buy if break di 2420. Atau bisa juga melakukan pembelian cicil di 2500 hingga 2270 dengan target pertama 2650, 2870 dan stop lossnya di 2190 MACD sama parabolic salnya masih positif. Kemudian ada Penin Bank Syariah ya, sideways kan jangka pendek, masih sideways jangka pendek. Break kelas high di 94 baru akan memulai tren naiknya. Jadi kalau dia break 94 baru trennya berubah nih. Selama ini masih sideways ya. Kalau dia udah break 94 baru akan berganti tren menjadi tren naik. Indikator parabolic sudah mengkonfirmasi sinyal beli. Buy if 94 atau buat yang cicil bisa manfaatkan buy area di 94 hingga 85, target 102, target 2117 dan stop loss di 80. Kemudian ada BRMS, kemarin sempat koreksi tapi masih volumenya kecil koreksinya, bertahan di support parabolic SAR, break last high di 173 akan memulai tren naik yang baru. Jadi dia butuh break di 173 untuk mengkonfirmasi perubahan trennya menjadi tren naik. Buy if di atas 173 dan kalau kalian buy cicil buy di 162 hingga 144 dengan target pertama 189 dan target kedua 228, stop loss 140. Kemudian ini ada NFCX, ini sebenarnya sahamnya nggak terlalu liquid, tapi kita lihat likuiditasnya mulai membaik. Range kembali ke range konsolidasi, break resisten di 12750 akan memulai tren naik yang baru. Overall NFCX masih dalam uptrend. Buy if 12750, buy area bisa lakukan di 13.000 hingga 12.000 dengan target 13.400, target 14.350 dan stop loss di 11.400 MACD, tapi ini masih negatif ya. Pada BP kemarin koreksi mendekati support jangka pendek MA 200 hari yang juga FR 61,8. Break resistance 161 akan membuka peluang rebound lebih jauh. Buy if 161 atau buy area 150 hingga 132 dengan target 161 dan target 2 ada 184 dan stop loss di